Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 455, Menyempurnakan Jiwa. Jiwa binatang buas liar semua memiliki sifat agresif untuk mereka, tidak ingin menahan diri. Mereka menjadi lebih ramah setelah proses penjinakan dan dapat disegel ke dalam wadah khusus. Binatang buas ini biasanya diberikan kepada para murid untuk pelatihan karena itu jauh lebih aman. Fei Yun memurnikan 700 tahun Crimson Fur Mole ke dalam tubuhnya. Bagi yang lain, melakukan hal itu menghasilkan dorongan kekuatan yang jelas. Bagi Fei Yun, itu lebih seperti mengonsumsi suplemen fisik. Setelah setiap jiwa masuk ke tubuhnya, tulang dan darahnya menjadi lebih kuat. Ini, pada gilirannya, meningkatkan kekuatan fisiknya. Perlu 2 hari yang panjang baginya untuk memurnikan lebih dari 1605 jiwa ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, ia memiliki 9.900 jiwa buas. Crimson Fur Mole adalah yang 9.901. Dia bisa merasakan kekuatannya meningkat dalam jumlah besar. Aneh, aku di mandat surga tingkat 2 sekarang, mengapa masih ada hambatan saat mengolah tubuh ini? Petik 2. Sementara memurnikan jiwa berusia 600 tahun, proses penyerapannya sangat cepat. Namun, setelah memperhalus jiwa berusia 700 tahun ini, dia bisa merasakan tubuhnya menolak dan menghentikannya dari menyelesaikan fisik. Ini jelas bukan tentang perbedaan kekuatan antara jiwa-jiwa. Itu pasti karena tubuh saya. Seekor Phoenix dapat mengolah tubuh ini karena ia adalah Raja Iblis tetapi tubuh manusia tidak dapat menekan naluri binatang dari semua jiwa. Petik 2. Immortal Phoenix fisik sedang dalam penyelesaian kecil sekarang, mungkin aku bisa memaksakan ini. Petik 2. Dia membuka segel ke jiwa binatang kedua dan memegangnya di telapak tangannya sebelum memulai penyempurnaan. Kekuatan yang menolak lebih besar kali ini. Bukan hanya tubuhnya, jiwa-jiwa lain juga menolak. Fei Yun tidak menyerah dan dengan paksa menyatukan jiwa ini ke dalam tubuhnya. 9,902, 9,903, 9,904, 9.923. Darahnya mendidih setelah penyempurnaan ini dan mengalir deras melalui nadinya. Jiwa-jiwa di tubuhnya berlari liar, seolah ingin menghancurkan tubuhnya. Kekuatan penolakan ini menyerang tubuhnya sekarang, menyebabkan tulang-tulangnya mencicit dan retak. Sepertinya jiwa Phoenix tidak bisa menenangkan mereka semua. Petik 2. Fei Yun menghentikan sementara proses penyempurnaan dan mulai menekan jiwa-jiwa ini. Setelah mereka tenang, kulit merahnya kembali ke warna aslinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mendapati dirinya jauh lebih kuat, hampir bisa melepaskan 5 harimau naga. Ini berarti bahwa dia bisa bergulat melawan harta roh hanya dengan tubuhnya. Kekuatan fisik saya hampir pada batasnya karena batas kultivasi saya. Kecuali saya bisa menembus level ini, tubuh saya mungkin meledak jika saya terus memaksa masalah ini. Petik 2. Tidak, aku harus pergi. Ada terlalu banyak keajaiban di ibu kota. Belum lagi seseorang di daftar teratas seperti Beiming Potian, beberapa raja muda masih lebih kuat dari saya. Saya tidak akan bisa menangani modal kecuali jika saya menjadi lebih kuat. Petik 2. Fei Yun mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan jiwa binatang ke-700 tahun ke-24. Jiwa itu ditekan olehnya dan kekuatannya meresap ke dalam tubuhnya, menjadi satu dengan daging dan tulangnya. Itu mengalir ke seluruh tubuhnya lalu menyatu di dalam. Butir-butir keringat ada di sekelilingnya sementara organ-organ dalamnya bermunculan, di ambang meledak. Boom! Dia akhirnya menyelesaikan proses. Jiwa ke-9.924. Hanya 76 lagi dan dia akan menyelesaikan fisiknya. Ini berarti mengambil langkah berikutnya dalam konstitusinya, menjadi jenius sejarah top, jauh lebih baik daripada yang lain. Ini hanya satu langkah di bawah ini menjadi seorang jenius mitos. Sayangnya, menyelesaikan fisik ini cukup sulit. Dia benar-benar basah oleh keringat sekarang, pakaiannya menempel ke tubuhnya seolah baru saja keluar dari air. Namun demikian, dia merasa cukup baik di tengah perjuangan karena dia bisa merasakan peningkatan kekuatan. Jiwa binatang ke-26 tahun ke-26 adalah yang berikutnya. Dia mulai menantang batasnya sendiri dan memaksakan diri ke sudut. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui potensi sejatinya. Ini membutuhkan harga yang mahal. Rasanya semut dan serangga beracun menggigit tubuhnya. Tingkat rasa sakit ini bisa membuat seseorang tidak sadar.
Boom! Sukses akhirnya datang. Kelelahan sepertinya menghilang ketika dia memulai yang berikutnya. Lebih menyakitkan lagi kali ini seolah-olah dia dikelilingi oleh dua dinding tipis yang mendekatinya. Boom! Darah mengalir keluar dari pori-porinya. Dagingnya menjadi merah seperti baja, jiwa-jiwa yang melolong di dalam hampir memecahkan gendang telinganya. Pada akhirnya, dia masih berhasil melewati dan menyatukan jiwa ke-700 yang ke-27 ke dalam tubuhnya. Seolah-olah dia baru saja berjuang 100 pertempuran. Hanya dengan mengangkat jari mengakibatkan rasa sakit yang menumpuk di seluruh tubuhnya. Hanya memurnikan 10 jiwa binatang sudah cukup luar biasa bagi para jenius sejarah lainnya, tetapi Fei Yun baru saja menyelesaikan jiwa 9.927 orang. Dia mengubah tubuhnya menjadi medan perang, mereka berperang di dalam. Menahan kekuatan mereka tak tertahankan dan bisa mengubah seorang petani mandat surga menjadi orang bodoh. Namun demikian, Fei Yun masih belum menyerah. Dia merasa belum menstimulasi potensi sebenarnya. Dia memasukkan 4 potong ginseng emas ke dalam mulutnya. Kekuatan obatnya meresap ke dalam tubuhnya dan menyembuhkan lukanya dengan cepat. Selanjutnya, tanggal 28. Dia mengeluarkan Hornet Python selama 700 tahun dan memulai lagi. Ledakan, ledakan, boom, ledakan rambung Shes bergema di telinganya, menyebabkannya bergetar. Luka pulih kembali untuk kedua kalinya dengan lebih banyak darah mengalir dari pori-porinya. Pakaiannya bernoda merah sekarang. 29. Dia mengertakkan gigi dan melakukannya lagi. Potongan berdaging di dalam darahnya keluar dari luka dan jatuh ke tanah. 30. Dia kehilangan kendali atas pikirannya, tubuhnya tidak lagi taat. Aliran darahnya adalah sungai bergelombang yang merusak kapalnya. 31. Dia kehilangan sensasi tubuhnya, tekadnya sendiri memaksa dirinya untuk memperbaiki lebih banyak jiwa. Kekuatan penolakan di dalam berada di luar kendalinya. Boom! Jiwa ini mengeluarkan jeritan sengsara dan meledak menjadi kabut. Fei Yun tidak bisa menangani rasa sakit ini dan kehilangan kesadaran. Pada akhirnya, dia tidak bisa memperbaiki jiwa ke-31 ke dalam tubuhnya. 9,930 jiwa, ini adalah batasnya kecuali jika penanamannya naik lagi. Begitu dia bangun, rasa sakitnya tidak mereda. Bernafas terasa sakit karena organ dalamnya rusak. Dia berjuang untuk bangkit dan melakukan pose meditasi untuk pemulihan. Dia menempatkan ginseng emas lain ke dalam mulutnya. Obat ini menenangkan kekuatan yang menolak dan memindahkannya ke dantian sambil menyembuhkan lukanya. Masih belum bisa menyelesaikan fisik Myriad Beast tetapi ini tidak buruk. Hanya kekuatan fisik saja yang naik sekitar 50%. Petik 2. Begitu Fei Yun hampir sembuh sepenuhnya, itu sudah sangat siang. Dia mandi dan mengganti bajunya. Hanya auranya saja sekarang bisa menekan semua binatang tingkat rendah di tanah. Besok adalah hari ujian, aku harus melihat Raja Surgawi malam ini di tempatnya. Petik 2. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Su Yun, dia meninggalkan villa yang tercapai hati. Petugas Gui sedang menunggu di luar dengan kereta kekaisaran. Fei Yun masuk ke dalam dan menuju rumah raja. Fei Yun merasa agak sedih. Raja Surgawi adalah tokoh top di ibu kota dengan mata dan telinga di mana-mana. Apakah dia tahu tentang masalah konyol antara aku dan Jiling Xuan? Dia adalah permaisuri surgawi sementara dia adalah bagian dari keluarga kerajaan. Apa yang akan dia lakukan jika dia tahu? Petik 1. Fei Yun merenungkan sepanjang jalan, memikirkan segala macam cara untuk menghadapinya. Bab 456/456. Rumah Raja Surgawi masih megah dan mengesankan. Aura dari beberapa generasi raja masih ada di sini, selalu menanamkan kekaguman pada pengunjung. Tidak buruk, kamu telah mengkonsolidasikan kultivasi tingkat kedua dengan 11.000 untai energi ungu. Ini cukup untuk melawan Raja Muda. Mata Raja Surgawi yang jernih bisa melihat jumlah energi ungu di Fei Yun tetapi tidak pada 9.930 jiwanya. Sementara itu, Fei Yun tidak berbicara tentang apa yang telah ia lakukan dalam beberapa hari terakhir. Dia tidak punya cara berspekulasi apakah Raja tahu tentang perselingkuhan satu malamnya dengan Jiling Xuan atau tidak di Southern Sky. Fei Yun berkata dengan ekspresi alami, ini semua karena ginseng emas, saya berterima kasih sekali lagi, Tuan. Petik 2. Tidak perlu terlalu formal denganku. Raja menjawab, kami akan pergi ke tanah suci kerajaan besok. Semua anggota klan kerajaan akan berada di sana, termasuk Kaisar Jin, 4 selir surgawi,
dan selir kekaisaran lainnya. Pangeran, putri, leluhur kerajaan, anggota pengadilan seperti 3 direktur, 9 menteri, dan 18 markuise juga akan ada di sana. Keajaiban mereka juga akan datang untuk menyaksikan, jadi Anda harus mempersiapkan diri dengan baik malam ini. Petik 2. Begitu banyak orang datang. Fei Yun terkejut. Dia paling khawatir tentang Ji Lingxuan. Jika mereka bertemu di Tanah Suci, apa yang akan dia lakukan? Salah langkah sedikit mungkin menghasilkan pengungkapan kebenaran dan kematiannya. Raja berkata, Kaisar adalah fondasi dinasti sedangkan Raja adalah pelindung. Dengan demikian, pemberian penerus sama pentingnya dengan penamaan putra mahkota berikutnya. Benar, putri dan selir kekaisaran mana yang datang untuk menemukanmu baru-baru ini? Petik 2. Pikiran Fei Yun melonjak setelah mendengar ini tetapi dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan dengan santai berkata, beberapa selir kekaisaran memang datang untuk menemukan saya baru-baru ini tetapi saya tidak bertemu mereka. Saya hanya pernah bertemu, Permaisuri Ji sekali, tidak berani menyinggung perasaannya karena posisinya. Petik 2. Sang raja tetap alami dan membelai janggut putihnya lalu mengangguk, aku sudah mendengarnya. Beberapa orang melihat Anda dan Permaisuri bertemu di Southern Sky sekali di ruang Buddha. Pada saat itu, Kepala Biara, Buddha Maitreya, juga hadir untuk mengucapkan mantra. Petik 2. Ini tentu saja bukan kebenaran. Tapi Fei Yun sudah tahu bahwa banyak kekuatan besar di ibu kota bekerja bersama untuk menyembunyikan semua ramalan dan memutarbalikkan kebenaran. Ini menjadi kenyataan baru. Raja Surgawi secara implisit memberitahu saya tentang hal itu. Sepertinya dia juga sadar dan pasti bagian dari kelompok yang membantuku malam itu. Ji Lingxuan ini adalah sesuatu yang lain, sebenarnya menyeret Raja Surgawi ke dalam kekacauan ini juga. Petik 1. Ini masalah internal dan memalukan bagi klan kerajaan. Raja Surgawi secara alami tidak ingin masalah ini dipublikasikan sehingga ia harus menyembunyikannya. Selain itu, Fei Yun adalah muridnya dan ia berdiri di belakang pencalonan Raja Surgawi Fei Yun. Jika Kaisar ingin tahu, dia akan terlibat juga setelah kematian Fei Yun. Ji Lingxuan hanya tidur dengan Fei Yun tapi dia telah melakukan banyak sekali tembakan besar ke bawah. Ini akan menjadi kartu yang dia gunakan untuk memeras mereka karena mengungkap rahasia ini akan menyulitkan semua orang. Dari sini, orang dapat melihat bahwa wanita ini tidak hanya cerdik tetapi juga akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Keberaniannya juga merupakan yang paling mengesankan, berani berselingkuh dengan pria lain di ibu kota sambil tetap yakin bahwa orang lain akan membantunya menyembunyikannya. Selir surgawi lainnya tidak memiliki karakteristik ini. Tentu saja, Fei Yun tidak mengerti mengapa dia begitu mudah tergoda. Dia memiliki sedikit kontrol diri di hadapannya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak boleh tidur dengannya, itu tetap saja terjadi. Pasti ada alasan untuk kontrol diri yang melemah. Fei Yun dengan hormat berkata, Permaisuri Surgawi adalah ahli dalam agama Buddha, saya telah belajar banyak darinya. Petik 2. Raja sedikit menyeringai dan berkata, kalau begitu kamu setuju untuk menikahi Putri Yue setelah lulus ujian. Petik 2. Putri Yue. Fei Yun terkejut. Putri Permaisuri Surgawi Ji yang telah berkultivasi di Ji Clan. Dia baru saja kembali dan dianugerahi gelar putri. Raja sedikit meliriknya. Fei Yun belum pernah mendengar tentang putri ini sebelumnya dan Ji Lingxuan tidak mengangkatnya sehingga dia tertangkap basah. Raja memperhatikan ini dan tersenyum, jika seseorang di luar klan kerajaan ingin menjadi Raja Surgawi, mereka harus menikahi seorang putri. Keputusan harus diambil setelah pemeriksaan. Saya yakin pertemuan antara Anda dan Permaisuri Surgawi adalah tentang ini, apakah saya benar? Petik 2. Tentu saja, kata Fei Yun. Lalu apakah kamu setuju? Aku merasa menikahi seorang putri adalah masalah besar yang tidak bisa dianggap sepele. Saya masih memikirkannya. Pikiran Fei Yun kacau. Menikahi seorang putri. Persetan itu. Dia tidak memiliki minat sedikitpun pada Putri Yue ini. Jika bukan karena perintah Feng Mo, dia akan terus berpura-pura diracun oleh darah Yama tanpa berpartisipasi dalam pemeriksaan ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang jadi harus memejamkan mata dan berjalan maju. Ada lebih banyak kandidat daripada hanya aku, mungkin aku akan kalah dan memberitahu Feng Mo bahwa aku telah mencoba yang terbaik tetapi 3 pangeran lainnya terlalu kuat. Fei Yun punya ide ini. Raja Surgawi melanjutkan, memang,
perenungan lebih lanjut diperlukan. Lagi pula, bahkan seorang putri pun bisa bersaing memperebutkan tahta. Begitu dia menikahimu, dia akan menjadi permaisuri raja, mendapatkan dukungan dari seluruh faksi. Ini cukup untuk membuatnya menjadi pesaing. Petik 2. Seorang selir raja juga bisa menjadi kaisar jin. Fei Yun cukup terkejut dan tahu mengapa Jiling Xuan tidur dengannya. Ini bisa dengan memerasnya untuk menikahi Putri Yue. Jika sang putri bisa mendapatkan dukungan dari Raja Surgawi masa depan di atas tembakan besar lainnya yang terseret ke lumpur, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Putri Luofu dan Putra Mahkota saat ini. Semua pengorbanan tidak sia-sia untuk menjadi kaisar berikutnya. Raja melanjutkan, ada orang luar yang menjadi Raja Surgawi dalam sejarah dinasti Jin sebelumnya. Setelah menikahi seorang putri, pasangan mereka juga memiliki jalur berlayar yang mulus menuju tahta. Ini adalah satu kesatuan kekuatan, yang memungkinkan dinasti memiliki solidaritas yang menghasilkan fondasi yang lebih kuat. Bahkan nenek moyang klan kerajaan mendukung ini. Petik 2. Selama nasib karma dinasti terus kuat, leluhur ini tidak peduli siapa Raja Surgawi itu. Fei Yun adalah jenius terhebat saat ini di dunia dengan potensi yang tak terukur. Klan secara alami tidak akan keberatan mencoba memenangkannya. Nenek moyang awalnya ingin kamu dan Putri Luofu bersama. Satu akan menjadi penguasa dari faksi Raja Surgawi sementara yang lain dapat mengendalikan pengadilan. Lagi pula, kamu adalah jenius terbaik saat ini sementara dia memiliki takdir berkat tablet suci. Ini harusnya cukup untuk memadamkan tanda astronomi naga yang menggigit hati. Namun, Anda terkena racun sehingga masalah ini berakhir saat itu. Sekarang, Anda sudah sembuh, ada kemungkinan bahwa pembicaraan akan dilanjutkan. Petik 2. Raja Surgawi melanjutkan, itulah mengapa Anda perlu meluangkan waktu dengan ini tetapi ketika saatnya tiba, mungkin itu akan berada di luar kendali Anda. Petik 2. Tapi bukankah Kaisar Jin mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan memilih seorang pahlawan di antara kandidat untuk menjadi menantunya? Tanya Fei Yun. Apakah kamu tahu siapa yang menasihatinya untuk melakukannya? Kanselir Agung. Fei Yun menebak. Raja menggelengkan kepalanya, itu Permaisuri Ji. Harus saya akui, dia adalah wanita yang sangat cerdas, yang tampaknya mampu melihat masa depan. Karena itu, Putri Luofu mungkin tersingkir dari pilihan putri Anda. Tentu saja, belum ada yang ditulis dalam batu. Apapun bisa berubah demi kemajuan dinasti. Petik 2. Baik Putri Luofu dan Putri Yue yang belum ia temui bukanlah tipenya. Bagaimanapun, menikahi seorang putri berarti melepaskan semua wanita lain. Plus, Namong Hongyan juga akan datang untuk merawatnya setelah mengetahuinya. Harus tetap dengan rencana asli dan pasti tidak bisa menang untuk menjadi Raja Surgawi berikutnya. Fei Yun semakin menyukai idenya. Sayangnya, hal-hal tertentu tidak sesuai dengannya. Ekspresi Raja menjadi serius, ada sesuatu yang Anda tidak sadari. Ada 3 pangeran di samping Anda dalam ujian ini. Ini cukup ketat dan mengharuskan memasuki beberapa alasan terlarang. Orang non-kerajaan pasti tidak bisa masuk jadi jika Anda tidak bisa mengalahkan 3 lainnya, hasil terbaik bagi Anda akan menjadi penjara seumur hidup. Kasus terburuk adalah kematian. Petik 2. Apa? Fei Yun mengutuk dalam benaknya tentang jebakan terkutuk ini. Awalnya, aku hanya memilihmu untuk menjadi peserta ujian. Dengan bakat Anda dan fakta bahwa leluhur lain menjunjung Anda dengan hormat, seharusnya tidak sulit. Tapi sekarang, situasinya cukup rumit karena melibatkan persaingan untuk posisi putra mahkota. Itu sebabnya pertempuran besok akan sangat berbahaya. Anda hanya mampu menang. Raja dengan hati-hati menjelaskan situasi yang sulit ini. Sebelum orang mengetahuinya, ada telapak tangan tak terlihat mendorongnya ke depan terlepas dari keinginannya. Fei Yun tinggal di rumah raja malam ini untuk pemeriksaan besok. Dia perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran keras di depan. Seluruh dinasti Jin adalah pertandingan catur sekarang dan ibu kota adalah sebagian yang lebih kecil sementara pengadilan berada di pusat. Banyak orang harus memiliki gerakan sendiri untuk pemeriksaan ini. Fei Yun pikir dia memahami situasi dengan baik, tetapi ada lebih banyak kabut yang bergulung dan menghalangi pandangannya. Banyak misteri menunggu sampai dia mencapai tingkat kekuatan tertentu. Kalau tidak, dia akan terus menjadi pion orang lain yang tidak tahu. Malam ini adalah malam yang gelisah. Badai salju besar turun ke ibu kota sejak musim gugur dan musim dingin. Ubin merah dan hijau semuanya tertutupi oleh salju putih.
Musim dingin di sini memang sangat dingin. Ye Xiaoxiang benar. Fei Yun mengembuskan embusan udara putih. Dia mengenakan sepasang sepatu bot lapis baja dan berhasil melewati salju sementara angin dingin sampai ke tulang. Dia memasuki kereta untuk menuju ke istana kekaisaran. Kereta bergerak, meninggalkan 2 garis dalam di salju. Sinar fajar mendekat pada saat ini. Bab 457-457. Ini adalah salju pertama di ibu kota. Itu membawa angin dingin dari sungai utara melanda seluruh kota terlarang. Saat itu sekitar jam 3 pagi sehingga masih gelap. Pohon-pohon pinus tua di sepanjang jalan tertutup salju. Daun-daun putih berserakan di mana-mana dari angin dingin dan memenuhi seluruh jalan. Orang bisa melihat banyak pemuda berusia 13 tahun berlatih teknik kepalan tangan di atas salju. Mereka memiliki sarung tangan singa yang berat untuk membangun kekuatan di lengannya. Setiap orang memiliki impian untuk menjadi master, ini bahkan lebih benar di ibu kota. Dengan demikian, semua pemuda-muda berlatih keras. Karena aspirasi mereka, mereka bekerja lebih keras daripada yang lain. Seekor naga kekaisaran yang besar dan mewah sedang diseret oleh seekor naga badak di seberang jalan besar, menarik sepotong besar salju di sepanjang jalannya. Para pemuda yang berkultivasi di trotoar jatuh satu demi satu. Seorang seniman bela diri berteriak, "Lihat! Seorang master sejati bisa naik kereta yang paling mahal, memiliki wanita paling cantik, menikmati status tertinggi. Jika Anda semua ingin bangkit, Anda harus berlatih lebih keras. Teruskan." Para pemuda telah menentukan tatapan sambil menatap kereta berkecepatan tinggi. Mereka mulai berkultivasi lagi dengan semangat yang lebih besar. Fei Yun adalah satu-satunya di dalam. Kereta melintas melalui jalan utama ke gerbang tertinggi. Itu memasuki wilayah luar istana kekaisaran. Sebelum masuk ke tanah kerajaan yang suci, seseorang harus beribadah di kuil tertinggi. Hari masih gelap, tetapi ada lebih dari 1000 gerbong indah yang menunggu di luar istana. Banyak bangsawan turun dan bercakap-cakap satu sama lain sebelum menuju gerbang kekaisaran. Adegan yang hidup seperti ini jarang terjadi. Bukan hanya keajaiban laki-laki tetapi bahkan anak perempuan dan istri emas dari faksi Markis juga datang. Orang-orang ini berpakaian bagus hari ini, terutama para wanita. Mereka semua mengambil hewan peliharaan roh mereka yang paling indah dan mengenakan semua perhiasan dan ornamen. Keajaiban yang gagah dengan keinginan bergelombang untuk bertarung. Beberapa sudah memiliki gambar Ki yang naik ke langit. Haha, Elang Markis, ku dengar kau membawa selir lain, murid yang sangat baik dari Sekte Dao, hanya 18 juga. Bukankah ini yang ke-278 Anda? Sial, aku sangat iri pada orang yang bisa menerima satu selir setiap tahun sepertimu. Aku tidak bisa melakukan itu karena harimau betina itu di rumah. Anda tahu apa yang saya katakan? Haha. Petik 2. Putri daerah Yanyan begitu tinggi dan cantik sekarang. Dia masih gadis kecil ketika saya melihatnya beberapa tahun yang lalu. Saya mendengar dia menyebabkan banyak masalah di ibu kota baru-baru ini. Haha. Petik 2. Tiger Markis muda kembali dari pagoda Wanxiang. Dia terlihat sangat perkasa dengan beberapa teman. Petik 2. Para bangsawan sering memiliki pesta besar bersama tetapi tidak satu pun dari tingkat yang luar biasa ini. Hampir setiap orang yang adalah seseorang di ibu kota hadir. Ini adalah hari yang sakral bagi klan kerajaan, tetapi bagi sebagian dari mereka, itu adalah hari untuk bertemu, bagi kaum muda untuk bertarung dan berteman. Adegan menjadi hening saat kereta dari rumah Raja Surgawi datang. Semua mata menoleh ke arah itu. Raja Surgawi adalah karakter legendaris, satu-satunya raja di dinasti saat ini. Dia memiliki otoritas dan pengaruh yang sama dengan kanselir besar. Salam, Raja Surgawi. Petik 2. Selamat pagi, Raja Surgawi. Petik 2. Semua orang dengan cepat melakukan upacara ucapan. Di belakang, beberapa putri emas berkumpul, masing-masing lebih cantik dan lebih muda dari sebelumnya. Mereka menunjuk Feng Fei Yun berjalan di belakang Raja Surgawi sambil tersenyum centil dengan tangan menutupi mulut mereka. Kawan, lihat ke sana. Itu putra iblis legendaris, dia cukup tampan. Petik 2. Aku dengar dia ranker ketiga di daftar bawah, satu posisi lebih tinggi dari Ling Donglai, seorang pria terkenal baru-baru ini. Petik 2. Yan, jangan bilang kau menyukainya. Apakah Anda ingin meminta Yang Mulia, Heaven Bacon Markis, untuk pergi ke Raja Surgawi untuk melamar pernikahan? Haha. Petik 2. Pah,
Saya lebih menyukai Ling Donglai yang benar dan berbakat, seorang komandan surgawi yang tak terkalahkan dengan begitu banyak orang di bawah komandonya. Saya yakin bahwa putra iblis itu bukan tandingan Ling Donglai. Daftarnya pasti salah. Petik 2. Gerbang ke kota kekaisaran belum terbuka sehingga semua orang menunggu dan berbicara di antara mereka sendiri di salju. Gemuruh. Sekelompok gerbong lain datang. Hewan-hewan yang ditarik adalah Wolf King putih yang menjulang setinggi 7 meter. Ada lebih dari 20 gerbong. Ini adalah Kanselir Agung, Beiming Mosou. Keajaiban dan wanita cantik datang juga. Yang paling mencolok adalah Beiming Potian. Saat dia keluar, banyak wanita muda di sini tersentak dengan riak di mata mereka seolah-olah mereka tergoda langsung. Namun, Potian tidak repot-repot memandangi mereka. Matanya yang indah terpaku pada Fei Yun saat niat membunuh muncul. Semua orang bisa merasakan energi yang kuat ini tetapi mereka menutup mata. Mereka tahu bahwa ini adalah kontes antara Raja Surgawi dan Kanselir Besar sehingga tidak ada yang berani ikut campur. Fei Yun berdiri dengan tenang di salju saat jubah berbordanya berkibar-kibar. Posturnya bangga seperti pilar. Banyak raungan binatang buas yang berasal dari tubuhnya, auranya tidak lebih lemah dari Potian sama sekali. Fisik Myriad Beast-nya masih belum mencapai penyelesaian besar tetapi dalam hal aura, dia tidak takut pada siapapun di antara generasi muda. Boom! Salju terbang kemana-mana saat langit berubah sedikit lebih gelap. Menyenangkan menjadi muda dan energik. Mereka berdarah panas tapi Raja Surgawi, menurut saya, Feng Feiyun masih satu tingkat lebih lemah dari Potian kami. Mosou mengelus jenggotnya dan tersenyum. Raja Surgawi memiliki kedua tangan di depan dadanya di dalam lengan baju yang lain dan balas, ya, anak ini kurang 20 tahun berkultivasi dibandingkan dengan Potian dan masih lebih lemah dari yang lain. Mungkin bakatnya kurang. Petik 2. Mosou terkekeh sebagai tanggapan, cukup lucu, Raja Surgawi. Bakat Fei Yun sama sekali tidak buruk, ditambah lagi, ia memiliki Anda dan Permaisuri Ji sebagai pendukungnya, saya yakin ia akan naik ke awan nanti di pengadilan. Petik 2. Dia menekankan kata-kata, Permaisuri Ji. Ekspresi Raja Surgawi tetap sama dan tersenyum, dia akan membutuhkan bimbinganmu juga di masa depan. Petik 2. Tentu saja, tentu saja. Mereka berdua tersenyum di wajah mereka sepanjang waktu. Potian benar-benar membenci Fei Yun karena kecelakaan lelang suatu malam. Saat ini, dia adalah bahan tertawaan di ibu kota. Hanya dengan memukuli Fei Yun ke tanah kemarahannya yang mendidih akan berhenti. Aku akan membersihkan lantai bersamamu kali ini, jangan Su Yun menyelamatkanmu sekarang. Momentum Potian dikumpulkan sampai ke titik ekstrim. Beiming Potian, kamu bilang ingin bertarung denganku terakhir kali. Hari ini adalah harinya. Suara Dongfang Jingsui mendahului kedatangan fisiknya. Rumble. Energi pembunuh yang jahat membuat langit penuh awan gelap. Seorang pria dengan jubah merah turun dari atas, Dongfang Jingsui. Pada saat ini, 3 direktur lainnya telah tiba, Grand Tutor. Dia adalah Master Klan Yin Gou, Dongfang Hanlin. Oh, Divine King dan Grand Chancellor, kalian berdua cukup awal. Mengapa kamu masih berdiri di sini? Mari kita masuk ke dalam. Keindahan tertinggi dengan kerudung putih di wajahnya membantu Hanlin turun dari kereta. Hanlin tampak agak lemah dari usia tua sehingga dia berjalan perlahan di salju menuju gerbang. Keindahan tertinggi secara alami adalah Dongfang Jingyue. Beiming Mosou tersenyum dan berkata, gerbang belum dibuka. Petik 2. Pada saat ini, akhirnya jam 4 pagi sehingga 3 bel berbunyi. Gerbang agung perlahan terbuka. Suara nyaring dari seorang kasim datang dari dalam, lonceng surga telah berbunyi, kota kekaisaran terbuka untuk masuk. Petik 2. Wajah tua Hanlin tersenyum. Dia memiliki wajah yang lembut dan baik, haha, sekarang. Saya selalu tepat waktu. Petik 2. Dengan itu, Jingyue membantunya menyeberang. Mereka adalah orang pertama yang memasuki kota kekaisaran. Ketika Jingyue berjalan melewati Feng Feiyun, dia bahkan tidak repot-repot memandangnya. Itu adalah penerimaan yang cukup dingin. Hanlin adalah yang terakhir tiba tetapi yang pertama memasuki kota kekaisaran. Banyak orang diam-diam memaki-makinya, Dongfang Hanlin ini sama cerdiknya dengan rubah tua Mosou. Petik 1. Beiming Potian dan Dongfang Jingsui secara alami tidak bertarung. Bagaimanapun, hari ini adalah hari besar bagi klan kerajaan. Bahkan jika mereka ingin bertarung, mereka harus menunggu sampai setelah upacara penerus Raja Surgawi.
Lokasi ini hanya wilayah luar kota kekaisaran, bukan istana bagian dalam. Itu memiliki banyak bangunan kuno yang tertinggal dari fondasi dinasti, seperti kuil tertinggi, kuil tiga direktur, 18 Marquis Cloud Towers. Ada juga istana tercela yang brutal. Setiap tahun, beberapa selir akan dibuang ke tempat ini. Mereka entah telah melakukan hal-hal yang tidak dapat dipublikasikan atau telah menyinggung tembakan besar di istana. Ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Banyak pangeran dan putri muda juga tinggal di sini untuk perlindungan. Setelah mereka mencapai usia dewasa, mereka akan memiliki rumah besar sendiri karena mereka tidak bisa tinggal di sini lagi. Tentu saja, mereka akan memiliki pengawal ahli yang melindungi mereka dalam bayang-bayang. Semua orang menuju kuil tertinggi. Ini adalah tempat pemujaan bagi leluhur kerajaan. Bahkan menteri lama seperti tiga direktur tidak bisa mengambil setengah langkah di dalam. Semua orang menunggu di luar kuil. Pada saat ini, anak-anak kekaisaran juga hadir, sama dengan pelayan istana dan selir. Yang paling mencolok berdiri di bawah kuali perunggu raksasa yang dekoratif, Putri Luofu dan Pangeran Mahkota Longsenya. Kuali megah memiliki aura perubahan-perubahan. Api berkobar di dalam, mencairkan semua salju yang jatuh. Mereka adalah favorit surga, satu cantik, lainnya tampan. Aura mulia agung mereka berada di tingkat yang sama. Bab 458-458. Ada terlalu banyak selir dan pelayan istana di sini di depan kuil tertinggi. Tidak ada akhir yang terlihat oleh orang banyak. Mayoritas adalah bangsawan sedangkan pejabat pengadilan hanya terdiri dari kurang dari 10%. Lagi pula, ini adalah hari besar bagi klan kerajaan. Para pejabat lainnya hanya ada di sini sebagai penonton. Hanya 3 direktur, 9 menteri, 18 markuise, dan Raja Surgawi yang bisa berdiri di depan. Anggota kerajaan lainnya berada 10 mil di belakang untuk melihat kuil yang agung. Fei Yun hanya murid Raja Surgawi saat ini sehingga ia harus tetap di belakang juga, menunggu untuk dipanggil. Dia sama sekali tidak tertarik dengan upacara penyembahan jenis ini. Matanya melesat ke arah Dong Fang Jingyue. Bahkan Jing Sui memperhatikan tatapannya, tetapi Jing Yue bertindak seolah-olah dia tidak ada. Matanya yang cantik tertuju pada kuil tertinggi seperti angsa yang bangga, tidak memperhatikan katak yang bernama Fei Yun. Wanita terkutuk ini sangat aneh hari ini, bahkan tidak memelototiku. Apakah otaknya rusak setelah menyatu dengan kapal giok itu? Fei Yun disiksa karena penasaran dan diam-diam membuat bola salju. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan seorang pun menatapnya sehingga dia melemparkannya ke leher Jing Yue dengan kecepatan kilat. Tidak ada yang berani melepaskan niat surgawi dan indera fisik mereka di kuil tertinggi sehingga ia bisa pergi tanpa diketahui. Boom! Bola salju itu mengenai kepalanya. Ada butiran salju di seluruh rambut dan lehernya sebelum menggulung gaun putihnya. Fei Yun cukup senang dengan dirinya sendiri dan dengan cepat berbalik untuk mengambil pose bermartabat seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menatap intens ke kuil. Dia mencuri pandang padanya dan menemukan dia memelototinya seolah ingin memakannya hidup-hidup. Dia menahan tawanya dan merasa jauh lebih nyaman dimelototi olehnya daripada sebelumnya. Pada saat ini, 9 lonceng datang dari kuil. Pemimpin 9 menteri, Feng Chang, bertanggung jawab atas upacara tersebut. Dia berdiri di bawah kuali raksasa dan mulai melantunkan teks lama klan kerajaan. Semua orang menarik energi mereka untuk menunjukkan rasa hormat kepada leluhur kerajaan. Sementara itu, Fei Yun menguap dan tiba-tiba memutar matanya dengan cara yang licik, ingin menggoda Dong Fang Jingyue lagi. Dia diam-diam membungkuk untuk segenggam salju lagi, tetapi saat dia melakukannya, kepalanya tertabrak bola salju besar, mengeluarkan suara keras. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Semua orang berdiri dengan tertib sehingga dia tidak tahu siapa yang menyergapnya sekarang. Pandangannya beralih ke Jing Yue. Wanita terkutuk ini juga berdiri sangat khusyuk. Dia menjadi sangat kesal. Tidak ada yang lebih buruk daripada merencanakan melawan seseorang hanya untuk membuat rencana itu berbalik menyerang Anda. Feng Chang akhirnya selesai membaca teks penyembahan. Dia kemudian mengangkat suaranya dan mengumumkan, perhatian, Pangeran ke-7, Pangeran ke-18, Pangeran ke-72, dan Feng Fei Yun. Terima hadiah dari kuil tertinggi. Petik 2. Seorang kasim tua telah mengajar Fei Yun upacara khusus ini tadi malam di rumah Raja Surgawi. Ketiga pangeran itu berdiri di depan kuil. Hanya Fei Yun yang hilang.
Feng Chang sedikit mengerutkan kening dan berteriak lagi, perhatian, Feng Feiyun, terima hadiah dari kuil tertinggi. Petik 2. Sebelum kuil, orang perlu menyegel kultivasi dan niat surgawi mereka. Bahkan tuan yang kuat seperti manusia sekarang. Feiyun berada lebih dari 10 mil jauhnya, akan aneh jika dia mendengar lelaki tua itu. Dia ingin menemukan ambusernya pada awalnya, tetapi akhirnya mendengar isyarat kedua. Dia memperhatikan semua mata tertuju padanya tetapi dia tidak menjadi malu sama sekali. Pria berkulit tebal itu terus mengamati kerumunan orang sebentar sebelum akhirnya berjalan ke depan dengan kepala terangkat tinggi dan dada terbuka. Ini adalah penampilan yang cukup gagah, layak menjadi murid Raja Surgawi. Bang! Tiba-tiba, dia tersandung oleh seseorang dan langsung jatuh ke tanah. Jing Yue berdiri di sana dengan acuh tak acuh tanpa melihat Fei Yun yang jatuh di sebelahnya. Mata almonnya tertuju pada kuil, dia tidak punya niat untuk membantunya. Semua orang senang melihat kegagalannya. Beberapa orang bahkan berpikir, putra iblis ini sangat lemah, bahkan tidak bisa berjalan dengan benar di upacara yang bermartabat seperti ini. Dia kehilangan semua wajah Raja Surgawi. Petik 1. Oh, arwah leluhur kerajaan, terimalah busur Feng Feiyun. Feiyun tetap di tanah dengan ekspresi khusyuk dan hormat. Dia berpaling ke para bangsawan dan anak ajaib dengan senyum cerah, sesuai dengan tradisi kami. Pertama-tama kita harus membungkuk untuk roh para leluhur yang pantas kita hormati. Petik 2. Oh, arwah leluhur kerajaan, terimalah busur lainnya. Dia mempertahankan sandiwara ini. Pada saat ini, dia bisa mendengar suara terkekeh dari Jing Yue, ini adalah kuil tertinggi, menyembah avatar emas nenek moyang, bukan kuburan mereka. Bagaimana roh mereka ada di sini, bodoh. Petik 2. Dia tersipu setelah mendengar ini dengan garis-garis melintang di dahinya, wanita terkutuk ini, aku akan membayarmu 2 kali lipat di masa depan. Petik 1. Dia yakin bahwa dia adalah orang yang tersandung. Jika bukan karena dia tidak akan tunduk pada leluhur kerajaan terkutuk ini atau apapun. Dia bangkit lagi dan mencuri pandang ke arah Jing Yue. Dia masih berwibawa seperti sebelumnya dan bahkan tidak memandangnya, tampak sombong seperti burung merak. Oh, avatar emas para leluhur, terimalah busur ketiga saya. Setelah menyelesaikan 3 busur, dia berjalan dengan bangga menuju kuil tertinggi di hadapan orang banyak tanpa rasa malu. Di dalam kuil tertinggi ada 8 pria tua dengan janggut putih sepenuhnya duduk. Mereka dengan gembira menganggukkan kepala. Seseorang harus menghormati leluhur kerajaan jika mereka ingin menjadi Raja Surgawi. Tindakan Feng Feiyun sejauh ini menyenangkan leluhur ini. Mereka mendapat kesan yang cukup baik tentangnya. Beiming Mosou mengeluh dengan pelan, Raja Surgawi, Anda benar-benar memiliki cara mengajar, tidak buruk sama sekali. Petik 2. Terima kasih, kamu terlalu baik tetapi Feiyun sudah menjadi anak yang baik yang mengerti kesopanan dan rasa hormat. Raja tersenyum. Kita lihat saja nanti. Kilatan tidak jelas melintas di mata Mosou. Dia telah membuat cukup persiapan agar Feiyun gagal dan mati di tanah suci kerajaan. Feiyun tidak bisa menjadi penerus dalam rencananya. Dia sudah memilih satu di antara 3 pangeran. Sementara itu, para pangeran ini sudah menunggu di tangga batu giok di bawah kuil untuk Feiyun. Mereka berempat akhirnya menaiki tangga 1000 langkah. Mereka memotong pergelangan tangan mereka dan meneteskan darah mereka ke dalam kuali. Darah mereka mendidih di dalam kuali dan berubah menjadi bulu merah. Upacara sudah berakhir dan tanah suci akan terbuka. Feng Chang berteriak. Awan di atas kuil tiba-tiba bergetar. Langit berubah menjadi cermin raksasa yang mencerminkan dunia yang sama sekali berbeda. 4 sinar jatuh, menyebabkan keempatnya menghilang dari udara tipis. Dari awal hingga akhir, Feiyun tidak pernah melihat Kaisar Jin. Orang nomor 1 dinasti itu juga menuju ke tanah suci. Ini adalah jalan yang dalam yang terletak di hamparan yang tak berujung. Tidak ada akhir yang terlihat. 3 pangeran berpisah, mereka semua berada di tingkat raja muda dengan aura yang luar biasa. Mereka melepaskan niat dan indera surgawi mereka setelah meninggalkan kuil. Mereka tidak hanya membenci Feiyun tetapi juga satu sama lain. Ini adalah kompetisi yang kejam, tidak kurang dari yang menjadi putra mahkota. Pemenang akan menjadi Raja Surgawi berikutnya sementara sisanya hanya bisa terus memupuk dalam rasa malu. Keajaiban bangga seperti mereka tidak bisa menerima ini. Jika bukan karena Long Luofu dan Long Se-nya yang sangat berbakat, mereka akan mencoba untuk posisi putra mahkota juga.
Jadi tanah suci ini tidak terletak di dinasti. Tampak seperti celah dalam dimensi rahasia. Fei Yun sedang berjalan di jalan setapak dan bisa merasakan suasana dimensi yang terpisah. Alam rendah, menengah, dan tinggi tidak dapat menghasilkan energi roh. Itu sebabnya para pembudidaya yang datang peduli energi pribadi mereka, tidak ingin menyia-nyiakannya. Feng Feiyun tidak takut dengan ini. Dia memiliki batu roh yang cukup untuk mengisi persediaan tubuhnya. Setelah masuk, ia memutuskan bahwa ini adalah ranah rahasia tingkat menengah. Alam jiwa binatang di Pagoda Wanxiang adalah alam tingkat rendah yang membentang sejauh 100.000 mil. Dunia perantara jauh lebih stabil daripada tingkat rendah dan 10 hingga 100 kali lebih besar. Tidak ada langit dan bumi yang stabil tetapi benua yang mengambang telah terbentuk. Tentu saja, tanpa perkembangan, benua-benua ini tidak bisa melahirkan kehidupan. Seseorang tidak akan dapat menemukan setetes air di sini. Namun, tempat ini telah digali oleh klan kerajaan selama bertahun-tahun. Akumulasi lebih dari 6.000 tahun dari dinasti mereka terletak di tempat ini. Ada total 12 benua dengan ukuran berbeda, cukup jauh satu sama lain. Yang terbesar panjangnya 80.000 mil dan lebar 48.000 mil. Yang terkecil memiliki panjang 6.200 mil dan lebar 5.4000 mil. Setelah 6.000 tahun, klan kerajaan hanya menggali 4 benua. Mereka sedang mengerjakan yang lain sementara 7 lainnya tidak bertani. Atmosfer yang keras di sana bisa membunuh kultivator mandat surga tingkat pertama dalam 1 hari. Begitu dia berhasil masuk, Fei Yun merasakan beberapa aura mengerikan, mencekik mendekat. Ada beberapa master super di sini dengan budidaya setidaknya pada tingkat yang sama dengan Raja Surgawi. Bab 459, Seni Iblis Kematian. Jadi ini adalah tanah suci kerajaan. Rumor mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bisa menjadi kaisar atau raja tidak diizinkan untuk berpartisipasi di pengadilan. Mayoritas akan dibuang di sini untuk menggali tempat itu. Pangeran ketujuh adalah yang tertua tetapi dia belum pernah ke sini sebelumnya. Dia hanya mendengar hal-hal tertentu tentang hal itu. 4 elang putih terbang dengan sayap membentang lebih dari 10 meter. Mereka membawa keempat menuju benua terdekat klan kerajaan. Boom! Elang-elang itu bergegas menembus dinding tak terlihat di langit benua ini. Dunia yang awalnya kosong baru saja menjadi bersemangat. Barisan gunung yang berbahaya memenuhi tempat itu dengan lautan awan yang ilusi. Di antara puncak dan jurang yang megah bergema lonceng, seolah-olah ini adalah tempat tinggal abadi. Puncak-puncak tertentu berada di awan dengan istana berlapis emas di atasnya dan jembatan penghubung. Seseorang bisa tiba-tiba melihat seorang gadis cantik mengenakan jubah abadi mengendarai pedang terbangnya dan menghilang ke cakrawala. Ini adalah tontonan yang luar biasa. Para pangeran yang ada di sini pertama kali menjadi sangat terkejut. Itu adalah salah satu benua yang digali oleh klan kerajaan, bernama Benua Ketiga Raja Naga. Petik 2. Sama seperti namanya, itu adalah yang ketiga yang digali oleh klan selama 2000 tahun sekarang. Seluruh tempat itu dikelilingi oleh formasi besar. Itu memiliki lautan dan danau sendiri dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang buas. Ada juga vena roh pranatal di bawah tanah, menghasilkan energi roh lebih tebal daripada dunia luar. Seorang lelaki tua naik di atas awan dengan sepatu bot emas, jubahnya memiliki warna menyilaukan yang sama. Dia mendarat di puncak tertinggi benua ini dan memandangi 4 elang yang mendekat. Dia menyapu lengan bajunya dan gelombang merah datang. Keempat tiba-tiba menghilang dari belakang elang dan muncul lagi di depan pria tua itu. Ini adalah tanah suci kerajaan, benua ketiga Raja Naga, tempat orang bijak tua klan kerajaan meneliti teknik suci seperti seni Raja Naga, agility ekstrim, penghancuran siklus 9 reinkarnasi, dan lain-lain. Mayoritas seni tertinggi dan rahasia dari klan diciptakan di sini dan diuji oleh banyak orang sebelum mengkonfirmasi nilainya. Selanjutnya, mereka akan dicatat untuk generasi mendatang. Petik 2. Pria tua ini membawa keempatnya turun dari gunung. Mereka masuk ke dalam jalan lama dengan langkah-langkah. Ada ukiran di dinding hukum misterius dan rahasia klan kerajaan di atas teknik tertinggi dari sekte lain. Fei Yun mendongak dan melihat metode pelatihan dari 3 tebasan pertama seni Raja Naga. Kemudian, ia melihat proses penelitian dari tebasan keempat dan kelima juga. Mereka berbeda dari versinya saat ini. Yang dia miliki sempurna tanpa potensi reaksi. Yang ada di dinding ini penuh lubang. Mengolahnya dapat menyebabkan kerusakan fisik.
Untuk menjadi Raja Surgawi, seseorang harus memiliki pemahaman dan kecerdasan yang lebih tinggi daripada orang biasa. Orang tua itu berhenti dan berkata, "Jadi, ujian pertamamu akan menjadi pemahaman dan kecerdasan." Jalan ini membentang sejauh 300 mil dengan hukum prestasi yang tak terhitung jumlahnya diukir di dinding. Namun, mereka tidak lengkap dan berbahaya, berpotensi menyebabkan penyimpangan ki, kehilangan umur, atau bahkan kehancuran dantian. Petik 2. Kalian semua harus memilih satu di antara undang-undang ini dan dalam 3 hari, cari kekurangan di dalamnya dan perbaiki, menjadikannya metode penanaman yang benar. Masalah kecepatan dan kualitas untuk poin. Saya akan mengirimkan aturan yang tepat ke pikiran Anda. Petik 2. Lelaki tua itu mengirim 4 sinar emas ke dahi mereka. Aturan muncul di pikiran mereka. Babak pertama pemeriksaan, kecerdasan dan pemahaman. Total 3 langkah. Yang pertama, memilih hukum yang tidak digarap di jalan dan memperbaikinya dalam waktu tercepat. Serahkan versi baru ke leluhur yang sedang diuji. Jika diberi lampu hijau, lanjutkan ke langkah berikutnya. Kedua, temukan seorang pemuda yang tidak memiliki pengalaman dalam berkultivasi, tidak boleh lebih dari 10 tahun. Berikan hukum jasa ini padanya. Ini juga merupakan ujian bagi visi seseorang untuk menemukan pembudidaya yang baik. Semakin berbakat, semakin besar kecepatan kultivasi. Langkah ketiga, bawa para pemuda kembali ke gunung untuk kompetisi. Orang yang melatih pemuda terkuat akan menjadi pemenang. Ini adalah ujian komprehensif, menguji semuanya dalam waktu 3 hari. Dimulai, jangan buang waktu. Pria tua itu menatap keempat pemuda itu. Meskipun mereka semua ajaib, dia tidak berpikir bahwa ada di antara mereka yang bisa menyempurnakan hukum jasa hanya dalam 3 hari. Setiap beberapa ratus tahun atau lebih, dinasti akan memilih penerus baru untuk posisi Raja Surgawi. Namun, sebagian besar kandidat hanya bisa menyelesaikan langkah pertama dalam 3 hari. Tidak ada yang punya cukup waktu untuk melakukan langkah kedua dan ketiga. Jadi, biasanya, keputusan dibuat dengan pencapaian di langkah pertama. Jadi biasanya, hanya pemahaman dan kecerdasan seseorang yang diuji. Fei Yun menggunakan Swift Samsara untuk melihat melalui jalan kuno. Aku sudah berlatih di seni Raja Sabre Naga dan pastinya ini sudah diketahui oleh para penguji. Aku tidak bisa mengambilnya lagi. Untuk membuat murid saya kuat, saya harus memilih hukum jasa yang kuat, yang terkuat dari semuanya. Dengan kedekatan saya dengan Dao Surgawi, saya hanya akan membutuhkan setengah hari paling banyak untuk memperbaiki kekurangannya. Fei Yun berpikir sendiri. Dia benar-benar yakin bahwa dia memiliki keuntungan yang lebih besar daripada 3 pangeran lainnya. Karena itu, dia tidak terburu-buru untuk memilih hukum jasa, hanya menginginkan yang terkuat. Setelah 2 jam, dia akhirnya menemukan satu yang melebihi seni Sabre Raja Naga. Ini adalah tulisan suci surgawi yang dihabiskan lebih dari 10 leluhur klan selama ratusan tahun. Pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan sketsa awal dengan satu kerangka kerja sederhana. Untuk menyempurnakan hukum pahala ini, beberapa puluh ribu subjek meninggal. Tubuh mereka semua meledak setelah mengolahnya. Pada akhirnya, mereka tidak dapat memperbaiki kelemahan hukum prestasi ini dan harus menyerah. Namanya adalah Seni Iblis Kematian. Petik 2. Seni Iblis telah punah di dinasti Jin tetapi klan kerajaan berhasil menyelamatkan 3 tulisan suci yang tidak lengkap. Seni Setan Maut berasal dari 3 teks yang tidak lengkap ini. Para leluhur yakin bahwa batas ekstrim tubuh akan datang sebelum kematian. Ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Keyakinan mendasar adalah, dari kematian datanglah hidup karena kesedihan yang ekstrim akan berubah menjadi sukacita. Ini adalah dasar dari seni iblis kematian. Setelah kultivator meninggal 1 kali, kekuatan mereka akan meningkat berkali-kali. Kematian kedua akan meningkatkan ini bahkan lebih. Orang yang menangkap kekuatan maut akan menjadi yang terkuat di dunia ini. Sayangnya, itu tidak bekerja seperti ini dalam kenyataan. Pelatihan pembudidaya dalam teknik ini memang mati selama proses. Beberapa terbangun dari kematian dengan kekuatan luar biasa. Namun, saat mereka menyalurkan energi kematian mereka dalam pertarungan, tubuh mereka akan langsung meledak. Karena ini, leluhur kerajaan menyerah pada penelitian metode ini dan berfokus pada penghancuran siklus 9 reinkarnasi dan seni Sabre Raja Naga sebagai gantinya. Sayangnya, metode ini jauh lebih lemah dalam hal kekuatan.
Fei Yun juga menjadi tertarik pada seni kematian ini karena mirip dengan kelahiran kembali Phoenix, hanya jalan yang berbeda. Mungkin seseorang bisa mulai dengan logika di balik kelahiran kembali Phoenix untuk menemukan terobosan. Aku telah menyempurnakan kekuatan mendalam Bonesif hingga batasnya, silakan lihat, leluhur. Petik 2. Namun, ketika Fei Yun selesai memilih tekniknya, Pangeran 70 detik sudah menemukan dan menyempurnakannya. Hanya 2 jam telah berlalu. Bahkan jika kedekatan Fei Yun dengan Dao Surgawi adalah 10.000 kali lebih baik dari mereka, dia tidak bisa menjamin menyempurnakan seni yang mendalam hanya dalam 2 jam. Tentu saja, ini akan menjadi cerita lain jika dia masih memiliki budidaya Master Klan Setan Phoenix. Dia akan memiliki kemampuan untuk secara instan memahami misteri hukum prestasi. Kekuatan mendalam Bonesif sedikit lebih rendah dari seni Raja Naga, tetapi itu masih merupakan hukum pahala tingkat atas. Dengan kultivasinya saat ini, Fei Yun masih tidak bisa memperbaikinya dalam waktu 2 jam. Dia perlu menurunkan dan menganalisisnya sebentar sebelum menemukan dan memperbaiki kekurangannya. Mustahil bagi Pangeran 70 detik untuk memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang Dao daripada dirinya. Hanya ada satu penjelasan yang mungkin, dia sudah tahu isi pemeriksaan pertama. Orang lain telah membantunya memperbaiki hukum jasa ini, dia hanya perlu mengingatnya. Luar biasa, kamu memang naga di antara laki-laki. Klan kerajaan akan bangkit kembali, hanya perlu 2 jam untuk hampir menyempurnakan seni ini. Masih ada 3 cacat anak di bawah umur tetapi tidak mempengaruhi kultivasi. Pria tua berjubah emas itu dipindahkan. Pangeran dengan rendah hati membungkuk sebagai tanggapan, Tianhan bodoh, itu semua karena nenek moyang tahu cara mengajar. Ref namanya Tianhan, Ref. Dia mencibir dalam benaknya, aku mendapatkan selir besar mendukungku. Yang mulia telah memberi saya kekuatan mendalam Bonesif sebulan yang lalu untuk pemeriksaan ini. Petik 1. Aku telah memperbaiki Grand Universe Palem hingga batasnya, tolong baca, leluhur. Pangeran ketujuh ada tepat di belakangnya. Aku telah memperbaiki seni Thunderbolt, tolong baca, leluhur. Pangeran ke-18 juga menyerahkan gulungan yang baru ditulis. Orang tua itu benar-benar heran. Para kandidat ini memiliki pemahaman yang cukup menakutkan, menyelesaikan langkah pertama hanya dalam waktu 2 jam. Mereka sekarang bisa meninggalkan gunung untuk mencari murid. Di sisi lain, Feng Feiyun yang sangat dipuji, keajaiban terbaik yang dikabarkan di dinasti, hanya menemukan hukum pahala. Dia jauh di belakang para pangeran ini. Bab 460 banding 460. Pangeran ke-7, Grand Universe Palem. Pangeran ke-18, Seni Thunderbolt. Pangeran 70 detik, kekuatan mendalam Bonesif. 3 hukum pahala ini adalah yang terbaik untuk penanaman. Hanya satu saja yang bisa menopang seluruh sekte. Ketiga orang ini memiliki tembakan besar yang mendukung mereka. Di antara mereka, Pangeran 70 detik paling berbakat mendapatkan bantuan Kanselir Agung, menginginkannya untuk menjadi penerus berikutnya. Setelah menyempurnakan hukum pahala mereka menyerahkannya kepada orang tua yang berpakaian emas untuk memeriksa. Mereka kemudian meninggalkan gunung untuk menemukan seorang murid karena waktu adalah yang terpenting. Fei Yun tidak memikirkan hal lain. Dia duduk di jalan dan menggunakan Minor Cheng Art untuk menghitung kekurangan dalam Devil Art of Death. Pria tua itu juga dengan tenang bermeditasi, menghubungkan tubuhnya dengan dunia. Dia tampak seperti pohon layu sekarang. Prinsip seni ini bukan tentang kematian. Fei Yun muncul dengan analisis ini setelah 1 jam. Kematian terbagi menjadi 3 tahap, mendekati kematian, kematian tubuh, akhir kehidupan. Petik 1. Hampir mati, tahap pertama, saat itulah niat surgawi meninggalkan tubuh. Otak akan jatuh ke dalam koma dengan pernapasan dan detak jantung berhenti. Ini bukan kematian sungguhan karena orang itu bisa kembali. Kematian tubuh, tahap kedua, niat surgawi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Itu bisa terbang keluar dari tubuh dengan pikiran seseorang. Pada titik ini, orang buta bisa melihat, si bisu bisa bicara, orang tuli bisa mendengar. Dengan kata lain, orang tersebut dapat melihat dunia nyata selama beberapa menit atau memutar ulang seluruh kenangan seumur hidup. Ini adalah alasan mengapa begitu banyak orang di ambang kematian mulai menangis. Mereka mengingat masa lalu dan penyesalan terbesar mereka meskipun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya mereka memperkuat cengkeraman mereka pada apapun yang mereka pegang, ingin membalas semua penyesalan dan mimpi yang tidak terpenuhi dalam hidup.
Sayangnya, kematian menghentikan mereka untuk melakukannya. Akan ada perubahan monumental selama periode ini. Mungkin hanya beberapa menit di luar tetapi dalam kultivator, seumur hidup telah berlalu. Ini adalah prinsip seni iblis, memanfaatkan periode pendek ini untuk kultivasi. Setelah setiap kematian, kultivasi seseorang akan melambung tinggi. Misalnya, seorang pemuda yang telah hidup selama 10 tahun, tidak masalah apa kultivasinya saat ini. Saat melatih seni iblis pada tahap kedua, ia akan dapat memiliki 10 tahun budidaya hanya dalam beberapa menit setelah ia mengkonsolidasikan kekuatan barunya dan menyaring sisa energi mati di dalam tubuhnya. Persis seperti itu, seiring berjalannya waktu, menit-menit refleksi sebelum kematian menjadi lebih lama dan kultivasi mereka akan semakin meningkat. Setelah kematian kelima atau keenam, itu akan setara dengan pelatihan orang lain selama 1000 tahun. Ini adalah properti magis dari seni tetapi di sini bahaya menjulang. Pada tahap kedua, orang masih bisa hidup kembali tetapi satu langkah ceroboh bisa membawa mereka ke tingkat kematian ketiga. Tahap ketiga ini adalah kematian sejati, tidak ada jalan untuk kembali. Seni kultivasi ini sangat luar biasa tetapi satu kecelakaan bisa mengakibatkan kematian. Kemudian, waktu lebih sulit untuk dinilai. Lagi pula, beberapa menit sama dengan beberapa ratus tahun atau bahkan beberapa ribu tahun. Bahkan makhluk tercerahkan tidak dapat dengan mudah melacak waktu. Dengan demikian, melatih seni ini tidak berarti mati terus-menerus untuk kultivasi yang lebih baik. Setelah setiap kematian, seseorang akan membutuhkan waktu yang lama untuk meningkatkan niat surgawi mereka. Periode ini akan meningkat secara proporsional dengan kekuatan seseorang. Hanya ketika niat surgawi mereka mencapai tingkat tertentu barulah mereka bisa mati lagi. Seni setan kematian berbeda dari kelahiran kembali burung phoenix. Yang terakhir membakar diri untuk bangkit kembali dari abu sementara yang pertama berfokus pada pelatihan selama tahap kedua kematian, bukan kematian sejati. Petik 2. Disinilah letak kelemahan terbesar dari seni iblis. Setelah bangun dari kematian, masih ada sejumlah besar energi kematian dalam tubuh, meresap di semua sudut. Jika seseorang tidak dapat memperbaiki energi ini dan memperbaiki sel-sel mati, maka mereka akan meledak setelah berperang. Petik 2. Untuk menumbuhkan seni ini, seseorang harus berlatih dengan kekuatan fisik terkuat di atas memiliki kekuatan tekad beberapa ratus kali lebih besar dari orang biasa. Petik 2. Nenek moyang klan kerajaan pasti memikirkan hal-hal ini. Mereka pasti memilih beberapa penguji dengan seni fisik yang kuat tetapi kesalahan mereka pasti memilih para jenius. Sayangnya, pelatihan dalam seni iblis tidak selalu membutuhkan kejeniusan, tetapi seseorang yang bisa bertahan dan menangani rasa sakit yang terbaik. Mayoritas jenius tidak bisa melakukan ini. Fei Yun mulai memperbaiki seni iblis tapi ini bukan perbaikan utama. Untuk mengembangkan versi baru ini, seseorang juga harus melatih Immortal Phoenix fisik hingga tahap transformasi darah. Ini dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak, jika dia membiarkan klan kerajaan memiliki hukum jasa yang mengerikan, itu bisa digunakan untuk melawannya di masa depan. Mengubah darah seseorang akan menjadi prasyarat untuk mengembangkan seni iblis. Fei Yun menghabiskan setengah hari untuk menemukan cacatnya dan setengah lainnya untuk memperbaikinya. Seni iblis yang tidak mati. Pria tua itu menerima revisi dari Fei Yun dengan nama baru. Dia tidak berpikir bahwa orang ini benar-benar dapat menyempurnakan hukum jasa ini. Lagi pula, banyak leluhur menghabiskan ratusan tahun dan gagal melakukannya. Seni iblis itu terlalu mendalam. Pria tua ini membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mengerti sedikit. Bagaimana seorang remaja yang belum berumur 20 tahun dapat memahami kedalamannya, apalagi memperbaikinya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia menjadi takut. Dia menemukan bahwa prinsip-prinsip baru itu masuk akal sehingga dia terus menganggukkan kepalanya sambil membaca dengan banyak epifani. The Devil Art of Deed adalah teknik terbaik, aku bahkan tidak tahu kekurangannya. Saya harus membawanya ke istana kerajaan dan menunjukkannya kepada 3 leluhur agung. Dia cukup bersemangat. Bagaimana dengan saya? Tanya Fei Yun. Kamu bisa turun sekarang. Pilih kandidat yang baik dan kembali dalam 2 hari. Pria tua itu menatap Fei Yun dalam-dalam sebelum terbang ke awan, menghilang ke gunung dalam bentuk sinar emas. Mata Fei Yun berubah menjadi api. Dia berdiri di puncak dan memandang benua secara penuh sambil bergumam, klan kerajaan ini memiliki dasar yang menakutkan. Tempat ini saja memiliki beberapa aura yang meneror.
Semua memiliki bakat gila di atas mencapai ranah yang sangat tinggi. Petik 2. Dia mulai meninggalkan gunung. Setiap langkah tampak lambat tetapi jaraknya beberapa ratus meter. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berhasil keluar dari jalan kuno. Benua ini raksasa dan tidak bisa dilihat sepenuhnya dengan niat surgawi. Dia menemukan sebuah desa beberapa saat setelah itu. Mayoritas penduduk desa adalah orang biasa dengan pakaian sederhana. Mereka mengandalkan pertanian untuk hidup. Tentu saja, sejumlah kecil juga pembudidaya. Ini pasti makhluk hidup yang diambil di sini oleh klan kerajaan sebagai subjek uji untuk hukum pahala yang tidak lengkap. Fei Yun berpikir sendiri. Semua sekte kultivasi yang kuat melakukan hal-hal yang dipertanyakan secara moral di dalam bayangan. Ini adalah kejadian normal. Tidak heran mengapa orang luar yang gagal ujian di tempat ini selamanya di penjara. Rahasia-rahasia ini tidak dapat dipublikasikan. Petik 2. Tiba-tiba, jeritan menyedihkan datang dari desa. Sosok lebih dari 5 meter berlari di luar. Tubuhnya tumbuh lebih besar kemudian lebih kecil, siapa yang tahu betapa sakitnya dia. Selanjutnya, itu benar-benar retak karena terlalu banyak. Boom! Dia meledak menjadi potongan berdaging dan darah. Eksperimen lain yang gagal. Selanjutnya, dua pemuda mengenakan jubah kuning memasuki desa. Semua orang di sini menyebut mereka sebagai utusan surgawi. Petik 2. Mereka berdua berbicara kepada penduduk desa sebelum mengambil mayat yang tidak lengkap. Sementara itu, para penduduk desa bersujud untuk mengirim mereka pergi. Mereka saleh, memperlakukan kedua pemuda itu seperti dewa. Fei Yun diam-diam menonton semuanya. Kedua pemuda itu menatap lurus ke arahnya ketika mereka lewat. Mereka naik dua naga badak dan terbang ke langit. Fei Yun terus maju melalui banyak desa dan kota terpencil. Dia melihat segalanya, beberapa dimakan oleh hukum jasa yang tidak lengkap dan menjadi lebih kering daripada cabang pohon. Beberapa langsung berubah menjadi kerangka sementara yang lain dagingnya menjadi bubur. Ini semua adalah subjek uji klan kerajaan. Mereka telah hidup di benua ini selama beberapa generasi. Di mata mereka, anggota klan kerajaan adalah dewa yang memberi mereka hukum pantas karena cinta, sehingga mereka bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, subjek yang gagal dimiliki oleh iblis sehingga mereka harus mati. Bab 461, Silan. Feng Fei Yun masih belum bisa menemukan benih yang cocok untuk penanaman setelah malam tiba. Menemukan seseorang yang bisa menumbuhkan seni iblis kematian bahkan lebih sulit daripada menemukan murid biasa. Fei Yun bisa mencium bau energi darah dan bisa melihat lautan darah dan mayat di desa ini. Masih ada jiwa dendam yang tersisa dengan angin kencang yang terdengar seperti ratapan binatang. Pertempuran besar baru saja terjadi di sini. Di mana ada orang, akan ada pembunuhan. Fei Yun berdiri di atas gunung dengan api unggun. Api menyinari wajahnya yang tanpa emosi bahkan dalam adegan pembantaian ini. Wosh! Fei Yun mengangkat jarinya dan menembakkan sinar pedang. Bang! Sebuah lentigo merah jatuh di sebelahnya. Dia merobeknya dan membersihkannya sebelum memanggangnya di api unggun. Beberapa saat kemudian, aroma manis dan gemuk meresap jauh dan membuat suasana yang dilanda perang sedikit lebih dapat diterima. Russell, gemetar yang tenang datang dari gunung mayat. Sesosok mungil mendorong lengan mayat dan perlahan merangkak keluar. Itu adalah gadis kecil bermandikan darah. Dia selamat karena wanita lain telah menyembunyikannya di bawah tubuhnya. Dia telah bersembunyi selama 5 hari, takut para pengejar akan kembali lagi. Aroma daging akhirnya membawanya keluar. Dia kelaparan karena tidak memiliki sebutir beras setelah 5 hari. Tidak mudah bagi seorang gadis 7 tahun untuk bersembunyi di tumpukan mayat tanpa makan selama 5 hari hanya untuk tetap hidup. Gadis-gadis lain akan menangis karena kelaparan tetapi bukan dia. Gadis-gadis lain akan menangis karena melihat mayat tetapi bukan dia. Aku tidak ingin mati. Gadis itu dengan rajin memanjat ke arah Fei Yun, memohon saat berada di ambang kematian. Fei Yun tidak repot-repot berbalik, ia terus memanggang burung itu dan berkata, pergi mencari makanan jika Anda tidak ingin mati. Petik 2. Biarkan aku makan, aku tidak ingin mati. Gadis itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Napasnya akan berhenti jika dia berbicara sepatah kata pun. Tapi Feng Fei Yun terus berbicara, mengapa kamu tidak ingin mati? Aku ingin balas dendam, dan kakak besar mengatakan bahwa selama aku masih hidup, ada harapan, bibirnya yang pecah bergumam parau. Rasanya ada api yang membakar tenggorokannya.
Dia dengan santai melanjutkan, kadang-kadang, kematian lebih baik daripada hidup. Petik 2. Kakakku mengatakan itu selama aku masih hidup, ada harapan, gadis itu mengulangi lagi. Fei Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, ada aliran 50 meter dari sini. Pergi ke sana dan basuh kotoran di tubuhmu dan aku akan membiarkanmu makan. Petik 2. Gadis ini terlalu lama terkubur di bawah mayat. Dia tertutup lumpur dan daging busuk, bahkan gaun kecilnya telah hancur. Kulitnya terlihat terinfeksi di beberapa tempat dan mengeluarkan bau yang memuakkan. Pada saat ini, belum lagi 50 meter, hanya merangkak 5 meter lagi bisa berakhir dengan kematian. Namun, dia tidak hanya berhasil sampai ke sungai, dia bahkan membersihkan dirinya dengan baik sebelum naik kembali ke kaki Fei Yun. Tangannya yang terinfeksi berlumuran darah dan letih karena pendakian tetapi mereka meraih celananya dengan erat. Dia menatapnya dengan sepasang mata, putus asa untuk bertahan hidup. Fei Yun membawa burung bakar lebih dekat ke hidungnya untuk menghirup sebelum langsung melemparkannya keluar. Wosh! Itu mendarat ke sungai dan tersapu oleh arus. Fei Yun menatapnya dan berkata, kamu masih berpikir ada harapan sekarang. Gadis itu mempertahankan pandangannya. Sayangnya, tubuhnya gemetar karena lebih banyak darah mengalir dari tangannya. Kakakku, berkata, selama aku masih hidup, ada harapan. Fei Yun mengangguk. Orang-orang biasa, termasuk dirinya sendiri, akan tenggelam dalam keputusasaan tetapi dia masih memiliki harapan di dalam hatinya. Mengolah seni iblis yang tak mati membutuhkan seseorang yang merindukan hidup dan tidak akan putus asa dalam situasi yang paling berbahaya. Harus ada keyakinan dan keinginan kuat untuk hidup kembali. Matanya menjadi lebih lembut, makan daging hanya akan mempercepat kematianmu, mengingat keadaan tubuhmu. Petik 2. Fei Yun menyebarkan telapak tangannya dan mengumpulkan energi dari 5 elemen di dalamnya sebelum menyentuh pakaiannya. Kekuatan 5 elemen berasal dari minor Cheng Art. Mereka juga esensi dasar tubuh sehingga mereka cukup lembut. Tubuh gadis itu dengan cepat pulih setelah kekuatan unsur ini meresap ke dalam. Bahkan luka di tangannya yang berlumuran darah dengan cepat menutup. Bibirnya yang kering menemukan kelembapan. Cedera luarnya telah disembuhkan tetapi dia masih sangat lemah. Makan ini. Fei Yun memegangi dadanya sebelum melepaskan sepotong ginseng emas dan memberinya makan. Esensi obat dari ginseng emas bahkan lebih lembut di atas membawa energi yang kuat. Itu menelan daging dan tulangnya. Dia bersinar dengan cahaya keemasan setelah mengonsumsi ginseng dan menjadi ajaib seperti sebelumnya. Kulitnya berubah lembut dan halus seperti bayi kecil dengan cahaya keemasan. Di wajahnya yang kurus ada 2 mutiara hitam, atau 2 bintang di langit malam. Orang tuaku sudah mati sekarang, terbunuh dalam perjalanan ke Benteng Hitam. Kami akan bergabung dengan kakak saya, dia luar biasa, sama seperti Anda yang dipilih oleh para dewa. Dan dia juga kuat, sangat kuat, selama kita menemukannya, kita tidak perlu takut pada penjahat lagi. Gadis itu duduk di atas batu kecil dan berkata, Fei Yun telah membantunya menguburkan orang tuanya. Dia bertanya, siapa namamu? Silan, tapi kakakku memanggilku Lan kecil. Dia masih memiliki suara polos. Kakakmu ada di Benteng Hitam sekarang. Tanya Fei Yun. Silan mengangguk dengan lembut. Adiknya adalah pilar harapan, diletakkan di atas tumpuan tinggi. Lalu aku akan membawamu padanya. Dia langsung meraihnya dan terbang ke langit. Mereka berubah menjadi sinar dan terbang beberapa ratus meter di udara. Meski baru berusia 7 tahun, Little Lan sama sekali tidak takut. Tangan mungilnya mencengkeram lengan bajunya dengan erat, bukan karena takut. Dia hanya ingin mengendalikan hidupnya sendiri. Bahkan jika Fei Yun tiba-tiba melepaskan, dia masih akan bertahan. Keduanya berhasil sampai ke Benteng Hitam. Ini adalah kota dengan banyak penggarap. Tentu saja, mereka hanya kelinci percobaan dari klan kerajaan. Ketika mereka menemukan saudara perempuannya, wanita itu sudah mati. Mayatnya telanjang di luar gerbang, mati selama 5 hari dengan lalat dan nyamuk melayang-layang di sekitarnya. Fei Yun berdiri di depan mayat dengan Little Lan di sebelahnya, memegang tangannya dengan erat. Dia juga memiliki perasaan campur aduk sambil sedikit melirik gadis kecil itu. Dia melihat dia menatap tajam pada mayat telanjang sambil dengan lembut menggigit bibirnya. Mata bundarnya menjadi basah, tidak berkedip sama sekali. Fei Yun menghela nafas dan berkata, kamu masih berpikir ada harapan. Dia menggigit bibirnya lebih keras dan mencoba yang terbaik untuk menjaga matanya tetap terbuka lebar.
Air mata mengalir tetapi dia masih menjawab, kakakku, mengatakan bahwa selama aku hidup, masih ada harapan. Fei Yun dengan sungguh-sungguh bertanya, apakah Anda ingin membalas dendam? Ya, kamu akan membantuku, kan? Dia menatapnya dengan cemas. Aku tidak akan. Hanya kamu yang bisa membantu dirimu sendiri. Namun, saya akan mengajari Anda keterampilan yang diperlukan untuk membalas dendam. Sayangnya, sangat berbahaya untuk dipelajari, Anda mungkin tidak bisa bertahan hidup. Dia menjelaskan. Aku akan belajar. Dia berkata, ikuti aku kemudian. Fei Yun membawanya keluar dari benteng hitam. Untuk menumbuhkan seni iblis kematian, seseorang harus mengolah fisik Phoenix abadi terlebih dahulu. Ini untuk memperhalus darah mereka dan memperkuat kultivasi mereka. Proses transformasi darah dibagi menjadi 4 bagian. Tahap pertama, darah menjadi murni dan merah terang di tempat teduh. Tahap kedua, darah mendidih dengan warna hitam. Tahap ketiga, darah mengalir lebih cepat dengan cahaya kemasan. Tahap keempat, darah kembali ke asal dan berubah kembali ke warna awal lagi. Untuk menyelesaikan kematian pertama seni iblis kematian, setidaknya seseorang harus memiliki tahap pertama dari tubuh Phoenix, memurnikan darah seseorang menjadi warna merah. Fei Yun membutuhkan 3 hari untuk menyelesaikan tahap pertama ini. Konstitusinya sangat mengerikan dan tidak memiliki suplemen roh. Di sisi lain, Lan kecil mendapat dukungan penuh Fei Yun dan kekuatan obat ginseng emas. Dia membutuhkan kurang dari 1 hari untuk menyelesaikan tahap pertama ini. Darahnya menjadi sangat murni dengan warna merah cerah. Dia telah mengalami perubahan monumental hanya dalam 1 hari, mencapai spirit realm awal. Energi rohnya cukup kuat sekarang, seperti peri kecil. Namun, ini baru permulaan. Jika dia bisa dilahirkan kembali setelah kematian pertama, maka dia akan mendapatkan kesetaraan dari 7 tahun kultivasi normal.